Dan malam hari ini kita untuk malam hari ini sungguh berbahagia. Kita boleh bersama-sama berjumpa melalui ibadah New Life pada malam hari ini. Ini adalah merupakan kali pertama saya menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Lydia Lalang dan juga teman-teman yang ada di New Life yang telah memberikan kepercayaan untuk kami boleh menyampaikan firman Tuhan. Malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema belajar dari perempuan Kanaan. Ayat yang akan kita baca sebagai referensi terdapat di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Saya akan bacakan firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang ada di Zoom ini yang memiliki gender perempuan? Saya melihat ada lebih daripada 2. Kita bersyukur malam hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan dari Kanaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hidup yang kita jalani hari-hari ini adalah merupakan hidup yang sangat berat dan penuh dengan berbagai tantangan. Banyak persoalan yang harus kita hadapi, mulai dari persoalan ekonomi, persoalan keluarga, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini seharusnya menyadarkan setiap kita bahwa sesungguhnya kita perlu menyertakan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Kita harus datang kepada Tuhan setiap pergumulan yang kita hadapi hari demi hari. Dan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi menceritakan bagaimana seorang perempuan Kanaan yang termasuk golongan orang kafir menurut adat istiadat bangsa Yahudi pada waktu itu, menyadari bahwa dia perlu Tuhan untuk menghadapi permasalahan yang sedang dihadapinya. Itulah sebabnya ia datang dan meminta pertolongan kepada Yesus. Namun meskipun ia datang kepada Tuhan, tetapi justru ia mendapatkan respon yang tidak menyenangkan. Bukan hanya dari para murid-muridnya, tetapi juga dari Tuhan Yesus. Namun yang kita boleh kasih garis bawah pada firman Tuhan malam ini, luar biasanya dari perempuan Kanaan ini, ia tidak marah, ia tidak kecewa, ia tidak putus asa, ia tidak bimbang, maupun hilang pengharapan. Tetapi justru ia tetap merespon dengan baik, sehingga pada akhirnya ia beroleh kasih dan pertolongan dari Tuhan. Meskipun pada awalnya ia melihat bahwa harapannya masih jauh, namun ia begitu gigih dan tidak pantang menyerah atas apa yang sedang ia alami. Semakin besar tantangan, semakin besar kesukaran yang ia hadapi, semakin keras juga ia terus memohon kepada Yesus.
hidup yang pantang menyerah yang menjadi salah satu kekuatan dari perempuan Kanaan itu untuk mendapatkan jawaban Tuhan. Nah, lalu menjadi pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, teladan apakah yang dapat kita pelajari dari perempuan Kanaan ini? Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, teladan yang bisa kita pelajari dari perempuan Kanaan ini adalah ia menghadap Tuhan dengan rendah hati. Pada ayat yang ke-25 tadi kita sudah baca. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kerendahan hati itu adalah merupakan salah satu sikap yang baik yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati itu mewarisi negeri. Dan oleh sebab itu betapa pentingnya sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya harus memiliki yang namanya humble atau kerendahan hati itu. Nah, demikian juga dengan perempuan Kanaan ini. Ia memiliki kerendahan hati dalam hidupnya. Nah, kalau Alkitab mengatakan dia memiliki kerendahan hati, apa buktinya? Jika perempuan Kanaan ini memiliki kerendahan hati, mari kita lihat satu persatu. Apa yang membuat bahwa perempuan Kanaan ini bisa diberikan label perempuan yang memiliki kerendahan hati? Yang pertama, perempuan Kanaan ini tetap mendekat kepada Yesus meskipun murid-murid Yesus mengusir dia. Reaksi dari kebanyakan orang jika mereka mendapatkan penolakan, maka ia akan patah semangat. Ia akan mengalami frustasi. Orang itu akan jengkel, marah, bimbang, putus asa, dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan perempuan Kanaan ini. Tetapi ia justru tetap mendekat kepada Yesus. Meskipun seakan-akan ia mengalami penolakan. Nah, hal inilah yang seharusnya juga menjadi teladan rohani bagi setiap kita. Pada saat kita mengalami pergumulan hidup, saat kita mengalami tantangan, persoalan, bahkan juga sakit penyakit, maka jangan pernah kita lari dari masalah. Jangan pernah kita lari dari persoalan. Jangan pernah kita lari dari kenyataan, lari dari pergumulan, dan lain sebagainya. Sebagai orang yang percaya, saudara dan saya, jika semuanya itu terjadi dan menimpa dalam hidup kita, maka kita harus berlari kepada Yesus, mendekat kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita harus berlari kepada Yesus? Mengapa kita harus mendekat kepada Yesus? Karena hanya di dalam Yesus kita akan memperoleh jawaban atas setiap doa-doa kita. Jadi perempuan Kanaan ini tetap mendekat meskipun murid-muridnya mengusir dia. Ini menjadi bukti bahwa perempuan Kanaan ini adalah orang yang rendah hati. Lalu bukti yang kedua, apa yang membuktikan bahwa perempuan Kanaan ini adalah orang yang rendah hati? Ia tetap menyembah Tuhan meskipun tidak dianggap. Nah, pada saat kita bertamu di rumah orang yang kaya misalnya, namun sang tuan rumah tidak menganggap kita dan membiarkan saja kita, apa reaksi kita? Tentu kita akan marah, tentu kita akan kesal, dan tentu kita akan juga mengumpat. Baru jadi orang kaya, di dunia aja sudah sombongnya setengah hidup. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hal ini jugalah yang dialami oleh perempuan dari Kanaan itu. Ia datang menyembah kepada Tuhan, namun justru Yesus tidak menganggapnya. Apakah ia marah dan jengkel? Tidak, saudara. Ia tetap datang dan menyembah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hatinya. Bukti bahwa perempuan Kanaan ini memiliki kerendahan hati. Ia tetap menyembah Tuhan, meskipun seakan-akan tidak dianggap. Bukti yang ketiga, ketika ada masalah, kita harus datang kepada Tuhan
dengan sikap yang rendah hati. Meskipun Tuhan memberikan perumpamaan yang cukup keras terhadap perempuan dari Kanaan itu, bahkan ia diibaratkan seperti anjing, namun perempuan itu tetap mau datang dan mengutarakan semua keluh kesahnya di hadapan Tuhan. Sikap kerendahan hatinya itulah yang telah membawanya untuk menerima mukjizat dan lawatan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sama dikasihi dan berkati Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, teladan apa yang dapat kita pelajari dari perempuan Kanaan ini? Yang kedua, ia tidak mudah menyimpan dendam. Tadi yang pertama dikatakan bahwa ia menghadap Tuhan dengan rendah hati. Teladan yang pertama. Yang kedua, ia adalah seorang perempuan yang tidak mudah menyimpan dendam. Ayat 26 dan ayat 27 dikatakan demikian firman Tuhan. Kata perempuan itu, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Orang yang tidak menyimpan dendam itu sama dengan orang yang sabar. Walaupun ada hal-hal yang menyulitkan, meskipun ada hal-hal yang menyudutkan dirinya, namun orang yang sabar tidak mudah terpancing emosinya. Apakah buktinya? Kalau perempuan Kanaan ini tidak mudah menyimpan dendam, saudara. Tidak mudah tersinggung meskipun Tuhan sudah menyamakan dia seperti anjing. Namun justru ia malah berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, kata perempuan itu. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, perempuan ini memiliki hati yang sangat lapang dan tidak mudah tersinggung. Meskipun Tuhan Yesus menyamakan dia seperti anjing, namun justru ia malah menyambut pernyataan Tuhan Yesus itu dengan kalimat penyerahan dirinya. Dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, demikian juga halnya kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, sebagai umat-umat yang percaya. Seharusnya kita tidak mudah tersinggung ketika hamba Tuhan menyampaikan teguran lewat firman Tuhan. Tentunya teguran firman Tuhan itu seharusnya menjadikan kita semakin menyadari, bahkan untuk memberikan introspeksi diri jikalau ada hal-hal yang salah maupun keliru pada saat kita mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa luar biasanya perempuan ini. Betapa dia tidak mudah menyimpan dendam. Meskipun dibawa oleh Tuhan dengan ujian yang begitu luar biasa. Bahkan di dalam titik 0, titik 0, titik nadir, paling bawah sekalipun. Tetapi perempuan ini tetap tidak menyimpan dendam. Yang ketiga, yang terakhir, pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan seorang perempuan Kanaan ini? Ia memiliki kesetiaan dalam menanti janji Tuhan. Perempuan Kanaan ini terus bertahan. Perempuan Kanaan terus menanti pertolongan Tuhan sampai ia memperolehnya. Saudaraku, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom ini. Pernahkah saudara bergumul dalam doa? Berapa lama saudara bergumul? 1 tahun? 3 tahun? 5 tahun? Atau lebih dari itu? Apakah reaksi saudara pada saat sudah bergumul cukup lama, namun belum ada tanda-tanda pergumulan saudara dijawab oleh Tuhan? Mungkin ada rasa bosan, mungkin ada rasa capek, lelah, dan lain sebagainya. Nah, rupanya perempuan Kanaan ini adalah tipe orang yang setia. Setia dalam menanti-nantikan janji Tuhan. Meskipun ada banyak rintangan, meskipun ada banyak tantangan yang dia alami, namun ia tetap tegar dan teguh dalam menanti-nantikan janji Tuhan. Nah, bulan November ini adalah merupakan masa penantian bagi kita. Ada yang dinamakan masa Adventus,
masa penantian untuk kedatangan Tuhan di dalam dunia ini. Bagaimana kesetiaan saudara dalam menanti-nantikan janji Tuhan? Ada banyak rintangan, ada banyak tantangan yang akan kita hadapi, apalagi dalam dunia yang tidak serba pasti, di dalam era pandemi yang serba tidak pasti. Ada banyak tantangan rintangan yang kita hadapi dalam menantikan janji Tuhan. Kita sudah meminta-minta kepada Tuhan, tetapi seakan-akan Tuhan belum memberikan jawabannya. Apakah reaksi kita? Apakah kita bosan, kita capek, kita lelah dengan penantian itu? Mari kita belajar dari perempuan Kanaan itu, yang senantiasa setia menanti-nantikan janji Tuhan. Sehingga ketika dia dengan setia kepada Tuhan, menanti-nantikan janji itu, maka kesetiaan itulah yang menjadi jawaban bagi doa-doanya. Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan pada malam hari ini tentang teladan dari seorang perempuan Kanaan. Dan di atas segala-galanya adalah bahwa ketika perempuan ini setia melakukan apa yang menjadi bagiannya, maka bagian dari Tuhan adalah menyatakan mukjizatnya. Respon dan sikap hidup kita yang benar itu akan menghasilkan mukjizat yang besar dalam kehidupan kita. Apa yang saudara gumuli saat ini? Apa yang sedang saudara hadapi dalam rintangan, bahkan juga apapun yang sedang menjadi kesulitan saudara? Mari kita senantiasa belajar dari firman Tuhan. Belajar dari perempuan Kanaan ini yang memiliki kesetiaan dalam menanti-nantikan janji Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menolong saudara, menolong kita semua di dalam mengikut jalan-jalan Tuhan yang tidak mudah. Saya berpikir dan mengalami bahwa perjalanan hidup orang percaya itu mengalami begitu banyak tantangan. Tetapi di atas segala-galanya, mari kita tetap setia, menanti-nantikan janji Tuhan, setia mengikut jalan Tuhan. Meskipun terkadang apa yang kita jalani tidak seperti apa yang kita harapkan, tetaplah setia kepada Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya pada malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, Bapa yang kekal, kami mengucap syukur kepadamu. Malam hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu yang begitu luar biasa. Teladan dari seorang perempuan Kanaan yang begitu gigih mencari bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ketika perempuan ini dengan setia menanti-nantikan janji Tuhan, maka dia mendapatkan jawaban yang luar biasa. Apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kami pada saat ini, Tuhan ajarlah kami untuk memiliki kesetiaan dalam mengiring Tuhan dalam hidup ini. Kesetiaan untuk melihat dan menantikan janji Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tahu bahwa Tuhan memiliki kendali atas hidup kami. Tuhan memiliki otoritas dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang setia dalam mengikuti jalan-jalan Tuhan. Sebab kami tahu Engkaulah gembala kami yang baik, yang akan menuntun, membimbing kami semua, untuk kami boleh menikmati bagaimana anugerah dan karunia Tuhan dalam hidup ini. Kau berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu akan menjadi suluh dan pelita bagi setiap jalan-jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang kekal kami sudah berdoa. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara.